Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat Tombok Hati TV, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari komentar-komentar yang sudah diberikan. Saking banyaknya dan saya baru bisa menjawabnya, ini banyak sekali. Saya akan menjawabnya satu persatu. Ini tentunya yang penting-penting ya, yang ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih kepada semua komentar-komentar yang lain, semacam ucapan selamat, semacam sapaan, dan semacam menyampaikan saya dari mana dan dari mana. Itu sangat saya senang sekali, bagus sekali, karena mempunyai sahabat, teman yang dari mana-mana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi ini yang paling penting, ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat perlu dijawab. Sebagai contoh, ini ada pertanyaan dari Ibu Rina Haryani. Dalam namanya ini Ibu Rina Haryani ini bertanya, alhamdulillah ketemu lagi dengan Mas Sam Tombok Hati TV. Saya asam lambung sampai keliengan dan kuping agak berdenging atau tidak jelas mendengarnya. Sudah seminggu, apa itu normal? Itu salah satu sensasinya. Memang seperti itu. Bisa jadi pengaruh minuman obat, jadi mengakibatkan kita agak berkurang pendengarannya. Dan keliengan itu adalah suatu hal yang wajar bagi penderita asam lambung. Jadi tetap kendalikan 3 polanya dan lihat video tentang keliengan. Ketik saja di pencarian keliengan asam lambung Tombok Hati TV, misalnya seperti itu, maka akan muncul ya. Videonya sudah saya jelaskan di sana. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari ini. Saya Ibu Nusri dari Batang, ingin bergabung dengan Tombok Hati TV. Saya lagi sakit, Mas. Iya, silahkan. Assalamualaikum, Mas, ingin bergabung dengan Tombok Hati TV, Mas. Saya lagi sakit, udah 5 bulan lebih belum sembuh-sembuh. Ya, silahkan bergabung dengan Tombok Hati dengan like, share, subscribe. Itu sangat penting sekali, karena itu akan membantu perkembangan channel dan membuat saya lebih semangat lagi. Semakin banyak yang mengikuti, maka semakin saya semangat untuk menjawab pertanyaan dan juga memberikan penjelasan-penjelasan, membuat video baru. Itu sangat mendukung saya untuk bersemangat membuat video baru. Jadi ya, memang sakit ini agak membuat kita ini ya, sakit yang lama ataupun tidak sebentar itu mengakibatkan kita trauma. Wah, nanti kalau begini saya nanti begini lagi. Wah, nanti kalau saya begini nanti saya begini lagi. Karena itu kita harus sadar, meskipun saya terjadi seperti ini, akhirnya saya baik-baik saja. Itu saja ya. Memang agak lama, saya hampir 2 tahun, bahkan 2 tahun lebih. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim, semua baik-baik saja. Hanya saja kita terlalu anxiety, kecemasannya itu yang membuat kita sangat luar biasa tidak nyamannya. Bang, dada kanan kaku bang, kok nggak hilang-hilang? Katanya orang pinter nggak ada sakit medis dan nggak ada obatnya. Astagfirullahaladzim. Kita sakit ini kan kebingungan, teman-teman. Jadi kita ya disuruh ke orang pinter, kita disuruh kemana saja, kita disuruh ke tukang ruqyah, kita disuruh ke hipnoterapi, kita disuruh ke dokter ini, pindah-pindah, kita berobatnya berpindah-pindah, sampai malah kita bingung sendiri. Nah, seperti itu. Ya, begini ya, semua sakit itu ada obatnya. Allah itu menurunkan sakit, tentu ada obatnya. Oleh karena itu silahkan yakin, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan ikuti saran dari dokter yang berhubungan atau yang ahli dalam bidangnya, sakit lambung, atau kalian ke kejiwaan, ke psikolog atau psikiater, itu kalian akan tahu seperti apa. Kalau kita datang ke orang pintar, kita datang ke sini terus dibilang begini, terutama bagi yang anxiety psikosomatis, maka akan semakin membebani pikiran kita. Bahkan bagi orang yang pintar, yang tahu psikosomatis, maka dia tidak akan mengatakan, meskipun itu ada gangguan dari non medis, tentu dia tidak akan mengatakan kamu kena non medis, kamu kena guna-guna, kamu kena ini, kayak gitu. Dia akan membatasi, jangan sampai mengutapkan itu, karena itu akan membuat psikosomatisnya atau anxiety-nya semakin tinggi, rasa ketakutannya, stresnya maka akan semakin tinggi. Karena itu kita harus sangat hati-hati. Itu adalah salah satu pantangan kita mendengarkan berita buruk, mendengarkan sesuatu hal yang buruk. Itu adalah salah satu pantangan bagi anxiety psikosomatis, menceritakan mimpi dan lain sebagainya, sudah saya sampaikan. Nah, dan untuk menanggapi hal tersebut, kita tetap harus ruqyah mandiri seperti yang saya sampaikan. Ya, ruqyah mandiri bukan berarti kita menantang jin, sudah saya sampaikan berkali-kali. Tapi kita untuk membentengi diri kita supaya kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada gangguan, insya Allah kita akan kuat dan tidak akan bisa mengganggu kita kalau kita melakukan ruqyah mandiri. Fatihah, Qul huwallahu binas, ayat kursi, pagi sore. Sudah saya sampaikan, lihat di video tentang ruqyah tombak hati TV kayak gitu. Amin, semoga Allah mengabulkan semua doa dan sampean juga bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keluarga bahagia, anak istri bahagia, dan kita tergolong orang yang selamat di dunia wal akhirah. Dan kita semoga dikuatkan dengan sakit ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semakin kita menjadi orang yang lebih baik lagi dengan sakit ini, kita semakin dekat pada Allah. Alhamdulillah, ya memang benar. Maaf mas, kalau saya beberapa hari badan terasa enakan, kelingan udah mending, udah berani aktivitas dikit-dikit, tapi tiba-tiba sensasi sering datang dalam beberapa hari, terutama kelingan itu. Padahal makan juga masih mantang. Gimana ya? Nggak usah mantang. Yang penting yang tidak cocok-cocok itu hindari. Nggak usah mantang. Makan yang banyak sekali kalau kita, ngapain mantang? Kita makan itu nggak ada batasannya, yang penting tidak berlebihan. Maksudnya gini loh, mau makan ini, mau makan itu, boleh, silahkan, nggak usah mantang-mantang banget. Maksudnya yang kita pantang itu yang sensitif banget saja. Misalnya sambal santan, terus pete, jengkol, kol, toge, itu memang harus dihindari dulu. Tapi kalau yang lain, misalnya tahu, tempe, ya dimakan. Buah-buahan, sayuran yang aman dimakan, aman, cocok untuk lambung, silahkan dimakan. Ya nanti kalian kekurangan gizi, nanti berat badannya turun drastis. Seperti saya turun 12 kilo dulu karena saya mantang terlalu ya. Saya cuma makan nasi putih sama tempe tiap hari itu ya. Jadi endorfinnya, rasa bahagianya kita jadi kurang, karena makan itu adalah salah satu yang menumbuhkan hormon kebahagiaan. Silahkan makan kesukaannya, asal tidak berlebihan. Dan juga mantang yang sensitif dulu, seperti pete, jengkol, kol, toge, kopis, sambal, bumbu-bumbu menyengat hindari dulu. Minuman beralkohol nggak boleh, tentunya kopi hindari dulu. Kayak gitu. Santai saja, semua akan baik-baik saja. Oke, berikutnya. Assalamualaikum mas, saya ini tadi udah. Benar kak, saya selalu menyimak video yang Kak Sam sampaikan. Saya kena asam lambung sudah 1 tahun dan cemas yang berlebihan. Sekarang sudah mulai membaik, tapi rasa pusing dan sakit gigi masih sering muncul. Gimana solusinya? Hindari dingin. Hindari dingin itu. Jadi kalian harus pertahankan suhunya, terutama yang ada indikasi sakit gigi. Ya, itu karena dingin. Hindari dingin dulu ya. Karena kalian harus menghangatkan tubuh, pakai jaket yang tebal, keluar rumah pakai jaket yang tebal, usahakan selalu hangat.
suhu tubuh selalu hangat. Dan lakukan polanya. Lihat video-video saya sebelumnya, sudah saya sampaikan semua. Bismillah ya Allah, angkatlah penyakit yang ada di dalam tubuh hamba-Mu. Alhamdulillah, dengan izin Allah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga aku bisa sehat kayak teman-teman, sehat seperti Mas Sam, sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, ikuti arahan dan masukan Tombok Ati TV Mas Samsudin. Insya Allah cepat sehat. Alhamdulillah, saya dah membuktikannya. Semangat teman-teman. Ingat, Allah selalu. Ya, alhamdulillah. Ini sudah sembuh, sudah mulai membaik. Nah, ini masih banyak lagi komentar dari teman-teman yang tentunya tidak saya bisa menjawab semua ya, karena waktu dan juga ini masih ada juga beberapa yang penting teman-teman, perlu saya jawab juga. Di sini ada pertanyaan. Oh, ini masih ada beberapa yang penting. Maaf Mas, kalau saya beberapa hari ini badan terasa enakan, kelingan udah mendingan. Alhamdulillah, ini yang kelingan tadi. Udah berani aktivitas dikit-dikit, tapi tiba-tiba sensasi sering datang lagi dalam beberapa hari, terutama kelingan. Kelingan muncul lagi, padahal makan juga masih mantang. Oh, ini hampir sama dengan yang tadi. Ya wajar kan, yang tadi juga kan masih mantang terus kelingan. Ya karena kita tidak terpenuhi nutrisinya, ya wajar kita masih kelingan. Kelingan Tombok Ati TV, kalian ketik di situ, maka kalian akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Sudah saya sampaikan. Kenapa sih terjadi kelingan? Kenapa sih terjadi kita pusing? Kenapa sih? Nah, itu karena ada sesuatu yang tidak beres kepada tubuh kita. Bisa jadi makan kurang, atau bisa jadi makan yang tidak diserap oleh tubuh. Bisa jadi kurang air putih, bisa jadi kurang oksigen, bisa jadi kurang gerak. Itu sudah saya sampaikan ya. Kaosnya Gunung Kidul daerah mana Mas sampean? Saya ini Gunung Kidulnya puncak tertinggi Gunung Kidul. Ya, lanjut. Besok silahkan ke Gunung Kidul temui saya. Assalamualaikum Mas, saya Ibu Nusri. Ini yang tadi dah. Lanjutnya, Mas, kalau saya beberapa hari ini badan terasa enakan, tapi kadang sensasi masih muncul. Itu bagaimana ya Mas? Ya wajar, seperti tadi masih banyak seperti itu. Kalau ada sensasi itu, kalian harus sadar, meskipun ada sensasi, ternyata aku baik-baik saja. Seperti itu ya teman-teman. Selalu misalnya kalian ada pertanyaan itu, ketik di YouTube, saya kelingan ditambahi Tombok Ati TV kayak gitu, maka akan muncul. Begah Tombok Ati TV, maka akan muncul. Terus lagi misalnya hidung tersumbat Tombok Ati TV, maka akan muncul. Sudah saya terangkan per video di sana. Saya sudah menjawabnya sebenarnya dari komentar-komentar yang ditanyakan seperti ini. Silahkan ikuti video Mas Sam terus, ini sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya dan teman saya sudah mulai membaik dan mulai sadar bahwasanya suatu kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain pikir pun kalau belum waktunya mati ya tidak mati. Ya betul. Tapi kalau tidak dipikir kalau waktunya mati ya mati. Oleh karena itu ngapain kita mikir mati? Sudah serahkan kepada Allah dan kita beribadah yang baik, berusaha menjadi orang yang baik, bermanfaat untuk keluarga kita. Benar, alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Memang ya. Jadi nggak usah mikir mati. Bang, dada kanan kaku-kaku bang, kok nggak hilang-hilang? Katanya orang pintar. Oh, ini yang tadi ya. Ya seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya menjawab ini, mohon maaf baru bisa menjawabnya. Siapa yang setuju saya live, silahkan berkomentar. Kita nanti akan live mungkin dalam waktu-waktu dekat ini, kayak gitu. Silahkan sampaikan dari mana kalian di form komentar. Kita saling mendukung, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan insya Allah kita akan selamat dunia akhirat, bermanfaat untuk